Share record tuh saya. Oke, kalian udah record ya. Baik, saya mulai. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih teman-teman sudah hadir di kuliah pengganti. Mohon maaf harus Sabtu malam ya, jadi malam Minggu karena nggak ada waktu lagi. Pekan depan masih ada pertemuan lagi satu kali lagi sebelum nanti UAP. Nah, hari ini kita akan bahas penyilangan penyilangan dari Drosophila melanogaster. Jadi secara eh, susunan. Jadi kemarin kita mempelajari teori Drosophila melanogaster normal dan mutan, wild type dan mutan. Nah, sekarang penyilangan. Namun nanti di dalam pembelajarannya itu terbagi. Yang pertama kemarin adalah pengenalan Drosophila melanogaster normal atau wild type beserta penyilangannya. Jadi penyilangan yang normal. Nah, yang hari ini adalah Drosophila melanogaster yang mutan dan penyilangannya. Jadi, namun secara praktisnya saya gabung. Jadi teori-teori, nah penyilangan ini saya gabung, gitu ya. Penyilangan saya gabung. Nanti apa saja yang kita bahas, semuanya seputar penyilangan, baik pada normal ataupun pada mutan. Sebelum kita mulai, kita dokumentasi awal untuk lampiran presensi online. Yang masih off-cam bisa dinyalakan. Siapa yang mau bantu dokumentasi, baik dari A atau B boleh. Saya boleh bantu izin dokumentasi, Pak. Boleh, silakan Khadijah. Baik, untuk slide satu, satu, dua, tiga. Slide 2, satu, dua, tiga. Slide 3, satu, dua, tiga. Sudah, Bapak. Baik, terima kasih. Saya sini share screen ya. Oh, ini juga nanti belum saya kirim. Ini penontonnya. Oke, saya masuk ke sini dulu. Nah, sudah lihat belum? Sudah, Pak. Sudah lihat ya. Baik. Nah, nanti yang akan saya langsung ke teknis praktikumnya saja karena teorinya sudah. Jadi praktikum yang akan kalian lakukan adalah full simulasi. Simulasi artinya apa? Nanti data-datanya akan diberikan oleh kakak asisten, data-data pengamatannya. Jadi nanti tugas kalian hanya nanti tabel akhirnya itu rekapnya seperti ini. Tabel rekapnya ini tabel akhirnya ya. Nanti saya berencana memasukkan satu tabel lagi yang detail, yang artinya per hari atau per berapa hari untuk nanti sampai ke tabel kesimpulannya, tabel akhirnya begini. Gitu. Nah, em, datanya nanti akan berbeda-beda setiap kelompok, sehingga nanti kelompok akan membahas data tersebut. Jadi sekali lagi, jadi ini adalah simulasi. Kita berasumsi bahwa kalian memelihara dan me- apa eh, menyilangkan Drosophila melanogaster normal, gitu ya. Yang tabel satu adalah yang normal, yang ini adalah yang jantan. Oh, ini saya lupa kasih keterangan. Ini antara jantan dan betina normal. Nah, ini nanti ada yang jantan, mutan, dan betina normal. Ada yang betina normal dan jantan mutan.
Tapi tabelnya sama seperti ini. Gitu ya. Nah, jadi yang pertama ini adalah hasil penyilangan dari Drosophila yang jantan normal dengan yang baik apa jantan normal dan betina normal. Nah, apa yang akan kalian lihat? Yang akan kalian lihat adalah oh semua hasilnya akan dihitung menggunakan chi-square. Di teori harusnya sudah ya. Ini udah pekan ke-15. Harusnya sih udah chi-square, bener ya? Teman-teman ya, Surya, Michelle, dan yang lain. Bu Pinta sudah jelaskan chi-square Udah, Bapak. di Udah. teori udah ya. Baik, di teori. Jadi, apa yang kita lakukan, nanti nilai observe ini kita dapatkan dari hasil data simulasi yang diberikan oleh kakak asisten. Jadi, katakanlah, gitu ya, katakanlah, misalkan jantannya ada 120, misalkan. Betinanya ada 80, misalkan. Totalnya berarti adalah 200. Nah, expected number-nya berapa? Expected number-nya itu berapa sih rasio jantan dan betina normal harusnya berapa? Ada yang tahu nggak? Rasionya berapa? Jantan berapa, betina berapa? Harapannya berapa sih jantan betinanya? Ini katakanlah rasio awalnya sama ya, 1 banding 1. Atau 5 banding 5 juga sama. Artinya 5 banding 1 juga. 5 pasang atau 6 pasang. Berapa expected number-nya? 0,6 sama 0,4 bukan, Pak? Siapa yang jawab nih? Salwa. Expected itu berarti yang diharapkan kan gitu ya, Salwa ya? Iya, Pak. Jadi yang jantannya kan 120, total semuanya kan ada Enggak, sebentar. 200. Pelan-pelan, pelan-pelan. 120 itu kan adalah yang kalian punya, katakanlah gitu, yang diamati gitu kan ya? Iya, Pak. Itu selesai. Nah, dalam chi-square kita butuh nilai expected gitu. Jadi salah satu kata kunci menggunakan statistika dengan chi-square itu adalah kita punya nilai rujukan, baik dari teori, dari asumsi siapa gitu, menurut siapa, sehingga kita jadikan dia expected number. Nah, harusnya tuh jumlah yang diharapkan buat jantan berapa, Salwa? Tahu nggak? Jadi itu definisi expected number tuh. Berapa jumlah jantan yang diharapkan? Salwa tahu nggak? Pas, Salwa, satu, Pas, Pak. dua, oh pas. Ada yang membantu nggak? Jadi jumlahnya nih, jumlah berarti jumlah gitu ya, jumlah. Berapa jumlah harapannya? Expected number, ada yang bisa jawab nggak? Untuk jantan. Kasih waktu, satu, dua, tiga, empat, lima. Ada di chat, Nur Amelia 90. Oke, jawabannya ini 100. Ada yang bisa jelasin nggak kenapa 100? Ada yang bisa menjelaskan kenapa 100? Abian, silakan. Mungkin kenapa 100 Pak? Kan harapannya jantan dan betinanya itu kan 1 banding 1 ya. Jadi memiliki angka yang sama gitu. Dan totalnya juga 200. Jadi mungkin harapannya jantannya 100, betinanya 100 Pak. Jadi Oke. Karena sejajar. tadi harapannya jantan betinanya, Karena harapannya 1 banding 1. Apa kenapa satu banding maksudnya satu? memiliki angka yang apa namanya? Memiliki jumlah yang sama gitu dari masing-masing dari jantan dan betinanya memiliki eh, jumlah yang setara gitu harapannya. Kenapa setara? Kok setara? Kenapa? Karena Karena eh, memiliki perbandingan yang 1 banding 1 Pak. Jadi eh, totalnya 200. sebenarnya sebenarnya udah tinggal diarahin lagi nih.
Ya kenapa kok nggak kena kena 1:2 gitu? Kenapa harus 1:1 gitu? Karena Hmm. ketika lalat buah kawin gitu ya, kemungkinan anaknya jantan berapa persen Abian? Eh, 50% Pak. Anaknya betina, 50% juga. nah itu yang menjadikan dia 1:11 ya. Oh, baik Pak. Jadi iya, kalau nggak jantan betina apa anaknya. Sehingga secara teoritis nilai expected-nya 100. Benar jawabannya. Tinggal tadi disempurnakan aja. Jadi harapannya teman-teman paham tuh. Oh iya, 1:1. Berarti di sini juga nanti 1:1. Jadilah sini 200 sama. Nah, ada yang inget nggak rumus chi-square? Ada sih di atas nih. Di panduan sih juga saya tulis ulang. Ada nggak yang ingat rumus chi-square? Saya mau coba jawab. Ada yang ingat? Salwa, Salwa, silakan Wak. Rumusnya itu Hmm, nah nol sigma sigma buka kurung nol dikurang tutup kurung kuadrat dibagi nolnya itu hasil dari observasinya yang 120 sama 80. Terus yang Hmm. E-nya itu hasil dari yang expected number-nya, Pak. baik. Bilangnya jangan nol ya. Itu bukan nol, Salwa. Tahu nggak apa? Oh bukan, Pak. Oh, kenapa kok? Oh, bukan nol, Pak. Tahu nggak kenapa? Oh, bukan nol. Itu berasal dari, tahu nggak? Kok bukan nol sih, Pak? Kok O gitu? Atau kenapa E? Kenapa nggak Z gitu? Kenapa nggak B gitu? Kenapa O dan E? Ada yang tahu nggak? Karena singkatan bukan sih, Pak. Coba. Karena seingat saya O itu observe, jadi yang kita dapetin, sedangkan E itu ekspektasi. Oke. Jadi dari singkatannya betul. O itu observed number, E itu expected. Jadi no, yang diharapkan dan yang diamati. Jadi observe itu diamati yang diharap. Jadi itu bukan nol. Jadi supaya mudah memahaminya, oh itu O. Betul ya? Dibagi O apa dibagi E? Chi square. Dibagi E, Pak. Nggak, bukan dibagi O ya. Kok saya nulisnya O ya? Tadi bilangnya salah O apa E sih? Saya nggak ngerti deh. Terus saya yang nulis, saya salah ya. Dibagi E, betul ya? O dikurang E dibagi E kuadrat. Artinya apa? Coba kita isi yuk. Yang atas. Berapa nilai chi square hitungnya buat yang atas? Saya kasih contoh satu tabel ya. Jadi nanti ini akan berlaku untuk semua tabel. Atau dua tabel deh. Nanti yang itu juga sama, yang mutan. Berarti berapa nilai chi square-nya? Saya coba hitung, nanti kita cocokin coba. Berapa nilai chi square-nya? Ada yang dapat? Chi square hitung buat yang jantan berapa? Masukin rumusnya aja tuh. Berapa dia? Chi square-nya? 4, Pak. Sama ya. Yang betina sekarang. Yang betina berapa? Iya, Pak. Berapa sih? Empat juga, Pak.
4 juga. Karena sama selisihnya ya. Semua yang dikuadratkan tuh kayak nilai mutlak. Nah, dijumlahkan berarti chi square hitungnya 8. Chi square hitungnya 8. Nah, nanti saya ambil buku ini aja deh. Nanti pakai tabel itu aja, tabel apa? Tabel, dilihat di tabelnya. Nah, kita dapat tabel apa? Kita dapat 8 nih chi square hitung. Nah, chi square hitung nanti yang harus kalian pahami itu adalah dalam penarikan hipotesis. Nanti chi square hitung dibandingkan dengan chi square tabel. Yes, dibandingkan dengan chi square tabel. Chi square tabel. Kok geser sih? Sip. Chi square hitung dibandingkan dengan chi square tabel. Nah, chi square tabel, dalam mencari chi square tabel, dalam chi square kita juga perlu nanti ada namanya dB atau derajat bebas atau df, degrees of freedom. dB atau df itu rumusnya adalah K min 1 atau perlakuan dikurangin 1. Kita tahu nih ada dua nih, jantan dan betina sama dengan 2 min 1 sama dengan 1. Ini kita pakai 1. Nah, untuk yang alfa 0,05, alfanya 0,05, ini saya pakai buku langsung aja, buku tabel. Kalau dB-nya 1 itu chi square hitungnya adalah 3,841. Kalau 2 itu 5,991. Kalau 3 itu 7,815. Dan seterusnya. Oke, kita pakai yang dB-nya 1. Berarti yang ini. Ini chi square hitung, ini chi square tabel 8. Kebalik, maaf. Ini chi square tabel 3,8, chi square hitungnya 8. Nah, kesimpulannya apa? Misalkan di sini chi square hitung kita 8, di sini 3,841. Berarti ini lebih besar. Nah, eh, hipotesis yang diterima itu dalam chi square adalah ketika nilai hitung lebih kecil sama dengan, gitu ya. Lebih kecil sama dengan dari nilai tabel. Jadi nilai tabel harus lebih besar. Itu kalau hipotesisnya ingin diterima. Saya ulang. Kalau nilai chi square hitung lebih kecil sama dengan nilai tabel, hipotesisnya diterima. Nilai kita enggak nih, lebih besar. Berarti otomatis hipotesisnya ditolak. Nah, pertanyaannya, apa hipotesis kita? Cara melihat hipotesis itu adalah dengan melihat nilai expected number-nya. Dengan melihat nilai expected number-nya 100-100, berarti kita berasumsi bahwa sebarannya normal atau tidak normal. Jenis kelamin itu eh, sebarannya rata atau acak atau normal atau tidak acak atau terpaut gitu ya, atau tidak normal. Apa hipotesis yang kita ajukan dengan nilai expected number kayak gitu? Ada yang tahu nggak? Kayak kita expectednya 100-100. Berarti hipotesis kita, jenis kelamin itu terdistribusi secara acak atau tidak acak? Dia mau coba jawab? Kalau hipotesis kita seperti ini. Nilai expected kita 100-100. Berarti kita berhipotesis jenis kelamin itu acak atau tidak acak? Dia mau coba jawab? Dia mau coba on mic? Raise hand.
di chat, silakan. Acak atau nggak acak? Udah mau coba. Satu, dua, nggak ada yang mau coba nih. Tinggal nembak aja nih, 50-50 nih. Nggak ada yang mau coba. Nggak ada yang mau coba jawab. Padahal sudah jelas-jelas. Nggak ada yang berani nebak. Expected-nya kan 100-100 tuh. Rasanya 1 banding 1. Kita berhipotesis bahwa jenis kelamin itu tersebar secara acak atau tidak? Mungkin enggak, Pak. Enggak acak Ya. karena rasionya sama. Oke, Jepana bilang enggak. Sama bilang enggak acak. Oke. Oke. Saya ambil gini, saya ke Zevana dulu deh. Sama udah banyak poinnya. Zevanya gini, misalkan saya ngebagiin kartu nih. Saya ngebagiin kartu. Main kartu deh, kita main kartu. Tiba-tiba Zevanya dapat kartu as semua. Saya nggak dapat kartu as. Orang yang ngelihat berasumsi pembagiannya itu acak atau nggak acak? Asumsinya harusnya nggak diajak, Pak. Karena Eh, saya dapat nggak semuanya. nggak Oh, acak mungkin, gitu ya? iya, atau Terus mungkin diajak, cuma saya beruntung aja gitu. beruntung. Oke, coba 2 kali nih. As lagi ternyata Zevanya as lagi. Semua. Semua asnya di Zevanya. Saya nggak dapat. Coba lagi 3 kali. Sampai 5 kali cuman gagal satu gitu ibarat. Asumsinya itu acak atau nggak acak berarti? Coba lagi 10 kali. Oh, kok asnya Jevana selalu dapat as nih. Empat-empatnya ngumpul asnya semua di Jevanya nih. Coba lagi 16 kali masih kayak gitu juga. Cuman gagal 2 kali aja. Cuman 2 kali tuh asnya nggak ngumpul gitu. Asumsinya itu acak atau nggak acak? Nggak diajak, Pak. Karena Nggak harusnya acak. kalau kalau Gitu ya. diajak, saya bisa Kayaknya dapat possible dapat lain ya. kartu lain gitu. Oke. Itu tadi kartu. Saya sekarang arahin ke jenis kelamin. Ini kan kita masalah asumsi ya. Jadi sekali lagi, asumsi bisa dilihat dari bagaimana kalian membuat expected number. Di dalam expected number ini kita membuat 100 sama 100, artinya 1 banding 1. Ada seseorang, ini katakanlah zaman dulu nih, zaman Aristoteles, itu zaman-zaman dulu deh, belum ada ilmu pengetahuan misalnya. Ada orang 12 kali ngelahirin perempuan semua misalnya. Itu di suku pegunungan. Nah, di suku pedesaan 12 kali ngelahirin laki-laki semua. Gitu. Tapi ada orang lain juga di desa 12 kali ngelahirin 8 laki, 4 perempuan. Tapi tetap banyakkan lakinya. Nah, kira-kira dengan kondisi itu, jenis kelamin anak antara di pegunungan sama warga di apa di dataran rendah itu acak atau jangan-jangan dipengaruhi sama ketinggian kalau dalam kondisi itu, Devanya. Berarti harusnya nggak acak, Pak. Karena peluangnya 1 banding 1. Enggak, balik ke satu, jangan balik ke situ dulu, balik ke kasus saya dulu. Kasus yang tadi tuh, kasus yang tadi Yang orang pegunungan sama orang itu. Heeh. Di pegunungan dilihat kebanyakan perempuannya nih, 12 kali ngelahirin, 12-12-nya perempuan. Ada yang 10 kali ngelahirin, 9 perempuan, 1 laki-laki. Ini yang di orang pegunungan. Di dataran rendah, 12 kali ngelahirin, 12-nya laki-laki. Banyak laki-lakinya justru. Nah, kita berhipotesis, berasumsi, sebaran jenis kelamin tuh acak atau dipengaruhi ketinggian dalam kasus yang kedua. berarti dipengaruhi ketinggian. Tidak acak gitu ya.
Iya, karena Oke. yang satu di pedesaan, satu lagi di pegunungan. Karena rasionya berbeda antara laki-laki dan perempuan. Gitu ya. Iya, Harusnya kalau mau di pedesaan, mau di pegunungan, segala macam, rasionya harusnya sama. Gitu kan ya. Balik ke kasus kita nih. Kita mendesain expected number-nya adalah 1:1, yaitu 100 dan 100. Asumsinya berarti jenis kelamin itu acak atau tidak acak, atau terpaut gitu ya. Acak atau terpaut. Hipotesis yang kita buat. Sebelum kita narik kesimpulan. Dalam statistika itu penting makanya. Jadi harus bikin H0-nya dulu. Udah dikasih dua analogi, bingung deh langsung. Dalam kasus ini, expected number-nya 1:1 ini menandakan bahwa kita berhipotesis jenis kelamin itu tersebar acak atau terpaut. terpaut. Terpaut berarti ada faktor yang bikin jenis kelaminnya lebih tinggi laki-laki, ada faktor yang lebih membuat jenis kelamin perempuan gitu. Itu kalau terpaut gitu tuh. Kayak gitu. Iya, harusnya kayak gitu, Pak. Kalau dari Kalau analogi, gitu, rasionya pas nggak 100-100? enggak. Iya, enggak Kenapa dong. enggak? Karena kayak tadi Bapak bilang ada yang apa rasio si laki-lakinya mendominasi gitu Oke, atau rasio perempuan aja oke. mendominasi. Kalau kita bikin 100-100 kayak di tabel gini gimana dong berarti? Berarti harusnya acak ya. Harusnya tidak ada faktor apapun. Oh, Jadi acak. Makanya sama rasionya. Sehingga hipotesisnya H0-nya gitu ya, H0-nya. Jenis kelamin hasil penyilangan Drosophila melanogaster jantan dan normal tersebar secara acak. Jelas H0-nya. Sekarang kita lihat hipotesis kita ditolak apa diterima. Tadi syarat hipotesisnya diterima tuh kalau apa? Ada yang ingat nggak? Nurul bilang ditolak, selalu ditolak. Nurul nggak bisa on mic ya, Nurul ya? Bisa on mic nggak Nurul? Bisa, Pak. Oh bisa. Ditolak, Pak. Kenapa ditolak Nurul? Karena nilai hitung tabel hitungnya lebih kecil. Tabel hitungnya lebih besar Di dibanding square tabel. ya, chi-square tabel. Kalau memang syarat hipotesis diterima apa? Kalau Dalam misalkan chi-square. tabel hitungnya itu lebih kecil sama dengan dari nilai tabel, Pak. Bagus. Kalau nilai chi-square hitung lebih kecil sama dengan nilai chi-square tabel, hipotesis diterima. Hipotesis yang mana? Yang tadi itu yang kita bikin di atas. Sekarang ditolak berarti, kalau ditolak berarti jenis kelamin penyilangan Drosophila melanogaster jantan dan betina tidak tersebar secara acak atau terpaut. Nah, itu kesimpulannya. Kalian buat sampai kesimpulan nanti. Loh, itu berbeda sama teori dong, Pak. Iya, berbeda jelas. Kan secara teori harus sama, 1:1. Bahas. Bagi kelompok-kelompok yang ternyata H0 yang ditolak, ya bahas. Nanti kalau ada kelompok-kelompok yang misalkan H0-nya diterima, ya bahas juga. Berarti ini sesuai dengan rasio penyilangan jenis kelamin secara umum, bla 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 bla. Paham sampai sini? Penyilangan jantan dan betina yang normal, melihat jenis kelaminnya. Ada yang mau tanyakan? Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Nah, saya kasih contoh lagi satu lagi. Nanti sekali lagi ya, datanya ini akan simulasi. Jantan betinanya sama,
Tapi ada mutan dan normalnya kita tukar. Nah, ininya juga nanti setiap kelompok saya bedakan. Ada yang black, ada yang vestigial gitu ya. Jadi nanti dapatnya cuman begini. Jadi sudah bukan jenis kelamin lagi. Ini saya coret. Jadi nanti misalkan normal dan black gitu ya. Normal dan vestigial. Jadi cuma gitu aja tuh. Jadi nanti beda-beda. Tiap kelompok beda-beda. Saya delete row dulu. Nah, misalkan gini. Normal black. Nanti ada lagi misalkan normal taksi. Normal dumpy. Normal loop misalkan. Normal eye missing dan seterusnya. Jadi jumlah ini yang akan dihitung. Misalnya, sama balik tadi. Misalkan normal eye missing. Normal dan eye missing sama ya. Misalkan sekarang bisa bikin deh. Ini 100. Eye missingnya misalkan 90. Jadi dia punya 190. Expected-nya sama. Kita samain. Kita semua berasumsi semua tersebar secara acak. Walaupun saya ingatkan, nanti ada secara teori mutan yang di mata itu teorinya itu terpaut oleh kromosom seks pada Drosophila melanogaster. Jadi semua mutasi-mutasi yang ada di mata pada Drosophila melanogaster itu terpaut kromosom seks. Artinya kalau terpaut kromosom seks nanti pasti ada perbedaan jumlah mutan dan jumlah normal, terutama jenis kelamin jantan dan betinanya. Gitu ya. Jadi nggak tersebar secara acak. Harusnya begitu. Tapi selalu kita hipotesiskan dia selalu sama. 190 berarti 95 ya, benar nggak? 95 ya? Ya nggak sih? Bagi dua ya, ya nggak sih? Itu 90. Benar nggak? Betul? Betul, Pak. 95, 95. Hitung chi-square-nya yuk. Saya ambil angka-angka yang gampang aja. Biasa kan gitu ya biasanya ya. Guru, dosen gitu ya. Pas latihan yang gampang-gampang dulu aja angkanya. Nanti pas UAS yang udah desimal-desimal baru nanti. Enggak ya, sama aja ya. Nanti kalaupun susah pakai kalkulator boleh. Berapa chi-square-nya? Berapa chi-square-nya? Izin jawab, Pak. Siap. Hasilnya desimal, Pak. Iya, 0,263. bagus. Yang eye missing sama ya? Bener nggak sih? Iya, Pak. Ini karena sama. Difference-nya beda sama. 0,263. 0,263 tambah 0,263. 0, 0,526, Pak. 0,52. Dapat tuh. Chi-square hitung. Compare dengan chi-square tabel. Gitu ya. Hitungnya 0,526. Tabelnya tadi 3,841. Lebih kecil sama dengan. Saya kerasnya deh biar dapat nilainya lebih komplit. Hipotesis diterima atau ditolak sih? Terima, Pak. Artinya apa? Berarti artinya betina normal dan jantan mutannya itu eh, anaknya itu acak, Pak. Nggak bertaut. Berarti sifat dari penyilangan. Nih nanti kalian nggak tahu ya. Maksudnya
apa yang jantan normal atau betina normal gitu ya. Jadi yang satunya jadi jantan mutan betina normal atau betina ini kok kebalik nih, maaf. Sorry, sorry, sorry. Ini jantan normal, betina mutan. Nah, ini ya. Hasil penyilangan antara katakanlah jantan mutan eye missing dengan betina normal menghasilkan penyilangan yang sifatnya tersebar secara acak. Loh kan eye missing kan mutan di mata, kok acak sih kan harusnya terpaut seks, bahas nanti. Gitu ya. Jadi ketika jantannya mutan biasanya karena dia terpaut kromosom X. Ini juga sama ya. Betina itu XX. Jantan itu XY. Ketika jantannya sakit itu pasti betinanya sakit. Berarti jumlah yang sakit ini akan lebih besar. Makanya jumlahnya akan lebih tinggi. Tapi kalau nanti betinanya yang mutan, masih mungkin itu jumlah yang sakit itu aman sama. Karena banyak nanti yang heterozigot. Tapi kalau jantannya mutan dan mutannya di mata, itu kemungkinan jumlah, bukan kemungkinan, harusnya yang ideal, jumlah mutannya jauh lebih tinggi daripada jumlah yang normal. Karena dia terpaut kromosom X. Dan jantan hanya punya satu kromosom X. Nah, itu nanti yang akan kalian hitung. Datanya ini masih disiapkan. Nanti asisten akan menyiapkan, nanti lapor ke saya, kita fiksasi, baru kita bagi ke setiap kelompok. Tapi ini yang akan kalian lakukan pada percobaan penyilangan Drosophila jantan dan normal. Maaf, penyilangan Drosophila jantan dan betina normal dan penyilangan Drosophila mutan, baik jantannya mutan atau betinanya yang mutan. Cukup jelas sampai sini tentang penyilangan. Nah, nanti satu pertemuan lagi. Sebenarnya sih teori ya, saya nggak tahu nanti, saya belum diskusi ke Bu Pinta. Pertemuan yang ketiga itu adalah tentang politen. Nah ini, kromosom politen, tapi teoritis juga sama. Apakah, ini pengayaan, apakah nanti disampaikan atau enggak, nanti saya infokan. Tapi yang wajib sampai penyilangan, jelas. Ada yang mau ditanyakan terkait apa yang harus kalian lakukan nanti? Mudah-mudahan di Senin paling lambat itu datanya sudah diberikan oleh asisten. Untuk tiap-tiap kelompok, jelas pada tiap paralel gitu ya, kan ada 8 kelompok. Tiap kelompoknya berbeda harapannya. Itu nanti kalian analisis sebagai bahan laporan. Jadi kalian asumsinya membiarkan Drosophila gitu ya, menyilangkan. Kemudian itu datanya. Nah, data itulah yang kalian analisis. Tapi realnya kita simulasikan aja. Datanya imajiner. Ada yang mau ditanyakan? Nanti saya kirimkan ya. Nanti berbarengan dengan data itu nanti saya kirimkan sekali. Terkait apa yang harus kalian lakukan pada praktikum penyilangan. Drosophila melanogaster, baik penyilangan yang normal ataupun penyilangan yang mutan. Ada? Silakan. Kalau ada yang mau didiskusikan. Saya hitung sampai 5 untuk efisiensi waktu. 1, 2, 3. Pak, saya mau tanya, Pak. Boleh? Sebentar belum Jadi muncul. satu kelompok itu tuh, Feni ya? Putri Feni, iya, silakan. satu kelompok itu tuh berapa fenotip, Pak, dapatnya kira-kira? Satu aja. Kelompok satu fenotip. Jadi nanti overall hanya ada 3 tabel. 2 tabel, maaf.
tabel yang penyilangan normal tadi ya dengan tabel penyilangan mutan. Kelompok V ini dapat antara normal sama eye missing. Kelompok yang lain normal dengan black. Kelompok yang lain normal dengan eye missing juga. Loh kok sama Pak? Tapi saya tuker yang satu jantannya normal, yang satu jantannya mutan. Kebayang nggak? Tapi pasti beda-beda tuh. Paham? Pen? Ini Paham, cuman Pak. cuman satu fenotip aja. Oke, oke. Makasih, Pak. Yuk, ada lagi, silakan. Izin bertanya Pak. Ya, Tadi kan sempat dibahas tuh yang berhubungan dengan kromosom eh, seks kan. hmm, Itu tuh berarti kalau semisal nanti di hasil pembahasannya itu berarti di perlu kayak kan tadi kan Bapak bilang yang jantan harusnya lebih banyak yang sakit dibanding yang betina kan Pak. Nah itu tuh bentar. perlu dijabarin nggak nanti yang kayak Halo, jantan itu? saya lurusin dulu. Ketika yang jantannya sakit gitu ya, Mm, ketika yang jantannya sakit, harusnya anakannya banyak yang sakit, khususnya yang betinanya gitu ya. Karena penyakitnya dibawa oleh kromosom X. Kebayang? ya Pak. Gitu. Jadi sama pun juga sama. Oh, maaf, saya kebalik. Ketukar, maaf, maaf. Ketika betinanya sakit, artinya gini. Saya analogi ini manusia deh, biar kalian nggak bingung juga. Ketika ibunya buta warna, kebetulan anaknya semua laki-laki. Buta warna semua nggak sih? Buta warna semua Pak. Karena terpaut kromosom X gitu ya. Iya Pak. Anaknya ada tiga, dua laki-laki, satu perempuan. Berarti yang hitungannya mutan kan dua gitu ya. Yang normal satu kan gitu ya. Iya Pak. Betul ya. Nah, tadi maksud saya gitu. Ketika betinanya mutan, itu harusnya anakannya itu jumlah mutannya akan lebih tinggi. Kenapa? Karena hampir seluruh jantannya itu pasti sakit. Paham? Siap? Oh paham Pak, paham Pak. Nah, sampai situ tuh saya lurusin. Nah, tadi pertanyaannya apa? Belum nyampe pertanyaan soalnya. Tadi maksud saya kayak di pembahasannya kirain saya tuh kayak dikasih tahu jantannya berapa yang Oh, mutan kayak gitu Pak. nah apa yang dibahas? Kan tadi kan toh itu juga data simulasi. Misalkan gini, itu mutan mata. Ternyata dari hasil chi-square-nya tersebar secara normal. Kan bertentangan tuh, bertentangan. Bahas tuh secara teori, mutan mata itu terpaut kromosom X. Nah, dalam penyilangan ini ternyata hampir sama, acak karena kebetulan yang mutan adalah yang jantan. Ketika jantan tidak ketika jantan mengalami mutasi atau mutan, kawin dengan betina yang normal, kemungkinan anaknya masih tetap normal sangat tinggi. Hanya saja sifatnya heterozigot. Sehingga rasionya masih menunjukkan sebaran yang normal. Itu dibahas. Pun sebaliknya, misalkan, loh, ini kan mutan mata, tapi kok sebarannya normal. Ini betinanya loh yang sakit. Nah, bahas, kok bisa menyimpang gitu. Secara teori gitu, ketika betinanya sakit dan ini berhubungan dengan mutan pada karakter mata, maka akan terpaut kromosom X sehingga harusnya namun gitu. Apa sih kemungkinannya? Saya kasih spoiler salah satunya. Salah satunya tuh saya kasih spoiler ya ingat genetika populasi aja nantinya. Oh, belum masuk ya atau sudah masuk Bu Pinta. Yang pertama jumlah populasi. Populasinya besar atau kecil? Oh, ini kecil nih. Cuma 200 individu. Oh, ini kelas ini cuma 60 sekian, 70 lah katakan. Sehingga rasionya kecil, populasinya kecil. Jadi bergeser tuh rasionya, bisa jadi. Atau ada penyimpangan mutasi, bisa jadi. Nah, itu yang dibahas juga. Jadi baik sesuai dengan teori ataupun tidak sesuai dengan teori, tetap dibahas. Kebayang, Rasya? Kebayang Pak. Berarti kalau semisal harusnya terpaut dengan kromosom seks, tapi dia Hmm, persebarannya itu acak, normal, berarti acak, itu ah. kemungkinan kemungkinan besar tuh keturunan itu banyakan betina Pak. Iya nggak Pak? Kalau misalnya yang Betul. itunya Ya, bentuknya mutan berarti Pak. betul. Makanya kan kita tidak melihat jumlah jantan betinanya kan, hanya yang sakit dan tidak gitu kan? Iya Pak. Berarti itu hal tersebut bisa masuk ke pembahasan gitu ya Pak. Bisa, betul. Karena kita Oke. tidak melihat
yang sakit nih jantan sakit apa betina sakit, enggak. Kita gabungin. Ini yang sakit, ini yang normal gitu. Bisa jadi ini yang kebanyakan anaknya perempuan semua misalkan. Bisa, tidak masalah. Betul. Paham ya rasa ya? Paham, Pak. Baik, terima kasih banyak ya, Pak. Baik. Ada lagi, silakan. Kalau masih ada. Saya hitung sampai 5. 1, 2, 3, 4, 5. Baik. Nah, nanti ini pengumpulannya tentatif. Biasanya ini ini kan ini laporan terakhir gitu ya, penyilangan itu laporan terakhir. Politen nggak ada laporannya Politen. Penyilangan laporan terakhir biasanya itu bareng sama UAS. Jadi emang agak longgar, agak 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 panjang gitu ya. Nah, nanti saya infokan kira-kira kapan. Tapi biasanya ini agak lebih panjang. Karena Politen, kalaupun nanti kita masuk ke praktikum Politen, pengantar Politen, itu nggak ada laporannya. Gitu ya, teman-teman. Kalau nggak ada lagi, saya cukupkan pengantar untuk laporan penyilangan khususnya. Jadi apa yang harus kalian lakukan, harus kalian analisis. Nanti datanya semua dapat dari asisten. Kita simulasikan semua, tiap kelompok berbeda sehingga datanya pakai data kelompok. Nah, kalian bahas tuh sampai pembahasan. Kalian dapatnya mutan apa, kalian dapatnya jantannya normal apa apa mutan dan seterusnya. Dan nanti kalian kaji sebagai bahan pembahasan. Itu ya. Kalau tidak ada lagi, sebelum kita tutup, kita dokumentasi akhir untuk membanding. Dokumentasi awal, lampiran presensi. Silakan yang masih off cam bisa dinyalakan dulu. Yang mau gambil gambarnya, Khadijah lagi atau yang lain? Boleh Bapak saya lagi. Khadijah lagi, silakan. Kasih waktu dulu, kayaknya masih banyak yang mau on cam. Ini ada yang satu frame berdua, malam minggunya berdua berarti. Si siapa nih? Mutiara sama siapa? Nasifa ya? Ini Ya curiga enggak nih. Pak. Oh Tiap iya, minggu lagi di, lagi di berdua Pak. kampus. Siapa? Enggak Pak, lagi di rumah saya. Oh, gini. Kayaknya lagi berdua-berdua nih, saya lagi sambil metain nih. Si Abian lagi diundang podcast tuh. Cuman podcastnya ada gantungan tadi kan. Oke, sudah semua kayaknya. Silakan, nggak apa-apa diambil aja. Masih ada yang off cam. Boleh diambil Baik, langsung. saya izin ambil ya. Untuk slide 1, 1, 2, 3. Untuk slide 2, 1, 2, 3. Slide terakhir, 1, 2, 3. Sudah Bapak. Oke, baik. Saya cukupkan ya pertemuan hari ini. Sekali lagi terima kasih teman-teman kehadiran keaktifannya di kuliah pengganti. Untuk yang Politen saya infokan ada atau tidak. Kalaupun ada nanti digabung lagi sama skemanya. Tapi nggak ada laporan. Saya spoiler. Laporan terakhir adalah penyilangan ini. Datanya nanti saya diskusikan ke asisten. Paling lama mudah-mudahan Senin sudah ada datanya. Sehingga bisa kalian olah gitu ya. Nanti mohon Surya sama Michelle diingatkan lagi. Jadi untuk Senin sementara off off dulu ya Surya gitu ya. Minggu depan belum dulu. Kalaupun nanti digabung kayak nggak Senin gitu ya Surya ya. Jelas ya. Iya Pak, baik Pak, jelas Pak. Oke. Teman-teman makasih sekali lagi. Mohon maaf jika ada hal yang kurang berkenan. Saya tutup. Selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Ya.